Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh semua prodi. Jadi dasar-dasar agronomi ini baik D3, S1 semuanya wajib mengambil mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menggambarkan secara utuh walaupun sifatnya umum ya mengenai kegiatan pertanian yang kita lakukan ya. Nah, kemudian apa sih dasar-dasar agronomi? Apa sih agronomi itu? Ya, kalau agronomi itu mengacu dari dua kata ya. Kata yaitu pertama agros ya, kemudian nomos ya. Agros itu adalah lahan, sedangkan nomos itu adalah manajemen ya, nomos ya. Kalau ekonomi kan ekos dengan nomos, ekos rumah, nomos sama juga kan. Kemudian agronomi ini adalah ilmu yang mempelajari segala aspek biofisik yang berkaitan dengan penyempurnaan budidaya tanaman. Ingat tadi tadi pagi kita membicarakan bagaimana pertanian itu adalah usaha memodifikasi ekosistem ya. Ekosistem sehingga lahan yang kita usahakan itu bisa menghasilkan atau memenuhi kebutuhan pangan kita atau kebutuhan makan kita ya. Itu pertanian. Nah, tentu dalam kegiatan pertanian itu harus ditunjang dengan ilmunya ya. Kegiatan berbudidaya itu harus ditunjang dengan ilmunya. Apa ilmunya? Ya, ini adalah agronomi ya, ilmu yang mempelajari segala aspek biofisik yang berkaitan dengan penyempurnaan budidaya tanaman. Nah, inilah kita pelajari di bidang ilmu agronomi ya. Bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana cara mengolah tanah yang baik, bagaimana cara memberi pupuk yang baik, bagaimana cara mengatur tanaman yang baik, jarak tanamnya. Nah, inilah makanya kita bicarakan di agronomi ya. Nih, sampai sini paham? Paham ya? Jadi kalau tadi apa itu? Di pertanian tadi adalah suatu usaha ya, usaha untuk memenuhi kebutuhan ya. Usahanya bagaimana ya? Tentu dengan kegiatan berbudidaya kan. Nah, budidaya kemudian tentu berbudidaya itu harus ada ilmunya. Nah, ilmunya inilah yang kita bicarakan di sini ya. Segala sesuatu harus ada ilmunya. Betul enggak? Sepakat enggak kalian dengan saya itu? Sepakat, Pak. Sepakat ya. Nah, tidak ada yang sebentar ya, bentar ya. Jadi suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Masih ya. Nah, saya takut feedback tadi ada suara itu. Saya juga mantau dari HP soalnya. Ya. Jadi segala sesuatu itu kan harus ditunjang dengan ilmunya ya. Ilmu yang bisa misal ilmu pertanian ya, ingin kegiatan berbudidaya harus ditunjang dengan ilmunya, ilmu dalam berbudidaya atau ilmu pertanian ya. Nah, sama juga dengan kalian. Kalian segala sesuatu itu kan harus mengetahui ilmunya dulu baru bisa mengerjakan ya. Oke, lanjut ya. Kemudian nah, ini kalian perhatikan ini ya. Nah, apa yang bisa kalian diskusikan dari melihat foto-foto ini? Silakan. Apa yang kalian bisa diskusikan? Kalau melihat foto ini, apa yang dapat kalian bayangkan nih? Kegiatan pertanian. Kegiatannya kegiatan pertanian. Terus? Neneknya keren, cantik enggak? Membajak sawah. Bajak sawah. Apalagi?
Dari kegiatan membajak sawah itu apa yang kamu bisa bayangkan tadi? Coba kamu lebih detailkan lagi dari satu foto itu. Kaitkan lagi dengan kegiatan dengan materi yang kita sampaikan tadi di PIP itu. Pengantar ilmu pertanian tadi. Wah. Pertanian percampuran, Pak. Pertanian campuran ya. Apa tadi itu pertanian campurannya tuh? Nah, kita memanfaatkan energi ya kan? Sisa hasil kegiatan pertanian kita berikan sebagai pakan untuk ternak, ternaknya kita ambil tenaga ya kan? Iya, Pak. Ya, tuh. Nah, ya sudah mulai menyambung ya. Artinya begitu kita lihat gambar ini, oh kita udah tahu dah. Oh, ini berarti kegiatan pertaniannya itu sudah ada memanfaatkan tenaga hewan, kemudian pasti sumber pakannya dari kegiatan pertanian itu sendiri, ya kan? Bayangkan kalau cara membajak tanahnya itu pakai tangan. Ya kan? Berapa lama kita nak ngerjakannya kan? Berapa banyak tenaga yang harus kita keluarkan. Ya, seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Nah, terus kalau yang gambar teras-teras tuh apa yang kalian bayangkan di situ? Kalau saya bayangkan sih, enak tuh kalau untuk selfie di situ kan bagus tuh kan? Selfie-nya keren tuh di situ. Mana lahannya bertingkat-tingkat lagi, ya kan? Atau dia enak tuh foto prewed tuh di situ tuh. Kalau enak tuh makanannya enggak? Oke. Nah, ini kalau saya dapat simpulkan dari gambar ini ya, bagaimana kegiatan pertanian itu merupakan suatu kegiatan yang bisa dilakukan secara terus-menerus ya. Nah, artinya lahan yang kita miliki itu bisa kita kelola untuk kegiatan pertanian itu secara terus-menerus ya. Nah, artinya dari nenek turunkan ke orang tua kita, lahannya masih sama, masih bisa kita olah, masih bisa berproduksi, masih bisa menghasilkan tanaman yang kita usahakan. Nanti lahan itu jatuh ke kita juga masih bisa mengusahakan lahan tersebut, masih bisa juga berproduksi, malahan tingkat produksinya bisa lebih tinggi, ya. Nanti lahan itu kita turunkan lagi, kita wariskan lagi ke anak cucu kita, ya. Lahan tersebut masih bisa berproduksi dengan yang baik, produksi tinggi, masih produksi dengan yang baik, ya. Kita masih dapat menghasilkan, masih dapat mengambil atau memetik hasil yang optimal. Nah, makanya bagaimana caranya supaya lahan yang kita miliki ini tetap bisa kita kelola sehingga memberikan hasil yang stabil atau lebih baiknya meningkat. Ya, tentu harus ada ilmu ya, harus ada ilmu untuk mengelolanya. Makanya tadi agronomi tadi itu, agronomos itu, agro lahannya, nomos manajemennya, harus ada manajemennya, harus ada ilmunya bagaimana mengelola lahan tersebut. Oke. Jadi agronomi di sini adalah kegiatan ya mengelola tanaman dengan jalan mengkonversi CO2 ya, unsur hara, air dengan energi cahaya menjadi bahan yang memberikan daya guna dan hasil yang lebih baik bagi manusia ya. Nah, ini kalau kalian melihat unsur-unsur ini ada CO2, ada unsur hara, ada air, ada energi cahaya. Ini merupakan bahan-bahan baku yang ada di alam yang bisa dikelola oleh tanaman ya. Yang bisa merubah contohnya pada saat fotosintesis itu kan. Fotosintesis itu kan CO2 plus H2O itu kan. CO2 plus air, kemudian ada sinar matahari ya. Kemudian ada klorofil ya. Kemudian terjadi proses fotosintesis di situ. Kemudian menghasilkan C6H12O6 atau karbohidrat dan oksigen. Nah, itu dua unsur itu yang sangat diperlukan oleh manusia ya. Karbohidrat itu sumber makanan kita kan.
yang kita makan, kemudian oksigen itu ya untuk kita bernapas ini kan, semua disediakan oleh tanaman ya. Kemudian bagaimana kita mengolah tanaman tersebut sehingga memberikan hasil yang lebih baik bagi manusia. Tanaman pada umum saja sudah bisa melakukan hal tersebut ya, bisa mengkonversi CO2, unsur hara, air dengan energi cahaya itu bisa, pada umumnya bisa. Tetapi apakah dia bisa mencapai batas yang optimal? Nah, itu tergantung dari kegiatan pemeliharaan yang kita lakukan. Contohnya kalau kalian menanam kelapa sawit saja ya. Kelapa sawit yang dipelihara dengan tak dipelihara tentu pertumbuhannya akan berbeda. Atau tanaman padi, jagung, yang satu dipelihara, satu tidak dipelihara. Satu dipelihara seadanya saja, yang satu secara maksimal dipupuk, dibersihkan gulmanya, tentu hasilnya akan berbeda. Padahal kedua-duanya memanfaatkan CO2, unsur hara, air juga sama. Tidak kita budidayakan dengan baik pun, dia tetap melakukan hal tersebut, tetapi hasil yang kita peroleh tidak baik atau tidak maksimal. Oke. Kemudian ilmu konversi energi. Nah, karena merupakan suatu sistem pengubahan energi surya melalui tanaman menjadi energi biokimia yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara maksimal untuk kelangsungan hidupnya ya. Jadi sumber energi yang ada di alam ini, di alam semesta ini ya tentu dari ada di bumi ya. Nah, ini tentu energinya adalah energi matahari. Ini kalau kalian di ekologi sudah belajar kan di SMA? Belajar enggak kalian? Belajar, Kak. Nah, jadi kan sumber energi yang paling utama itu adalah sinar matahari. Dan yang hanya bisa mengubah sinar matahari itu menjadi energi biokimia tadi hanya tanaman. Jadi kita pun sebenarnya mendapatkan energi, sebenarnya energi yang kita makan ini dari hewan atau dari tumbuhan. Sebenarnya ini energi awalnya dari energi matahari ya, dari sinar matahari yang dikonversi oleh tanaman sehingga menjadi energi biokimia. Ini yang kita makan dan kita mendapatkan energinya. Nah, itu dia ya. Nah, nih. Jadi sumber energi yang utama adalah sinar matahari. Ya. Ini. Ya, nih sinar matahari ini. Nah, Tuhan menciptakan matahari dengan posisi bumi ini udah paling ideal ya. Nah, kalau kalian baca artikel itu, kalau didekatkan sedikit saja bumi akan kekeringan. Kalau dijauhkan sedikit saja dari posisi sekarang ini, bumi akan mengalami musim dingin yang panjang. Malahan jadi es kita nih kan. Nah, jadi kalau film-film disaster itu, film-film bencana alam itu, kalau kalian bisa saksikan itu, bumi tidak berputar saja akan terjadi gangguan. Jadi posisi bumi dan matahari ini udah merupakan suatu posisi yang paling ideal ya. Nah, kemudian energi yang dipancarkan dari dari matahari ini ya, melalui gelombang radiasi sinar matahari ini, ada radiasi, ada sinarnya, sinar tampak, macam-macam sinar ya. Nah, energi ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman ya. Nah, di mana tanaman di sini menyerap karbon dioksida ya, CO2 nih. Ya, CO2 dan air ini adalah bahan baku dalam proses fotosintesis ya. Nah, mineral diperlukan untuk pembentukan jaringan tanaman, kemudian organ-organ tanaman, sel-sel ya. Nah, sel-sel pembentuk klorofil, sel-sel pembentuk xilem, flum, nah, itu memerlukan mineral atau unsur hara ya. Kemudian dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida dan air ini, air yang masuk melalui sistem perakaran ya, dibawa ke daun ya, ada zat hijau daun yang disebut dengan klorofil, maka ini menghasilkan karbohidrat atau gula ya, karbohidrat ya. Dan karbohidrat ini menjadi sumber energi yang dapat dimanfaatkan tanaman baik untuk membentuk jaringannya lagi ya, bertambah daun ya, bertambah cabang, batangnya bertambah lebar, kemudian batangnya bertambah tinggi ya, atau dikumpulkan di buah ya, di buah.
ya, bisa ditumpuk di buah di sini, ya. Nah, kemudian hasil lainnya lagi dari fotosintesis apa ya? Hasil lainnya lagi adalah oksigen. Ya, oksigen juga dilepaskan melalui daun ya, dari stomata itu kan. Stomata adalah membuka menutupnya itu kan untuk memasukkan atau mengeluarkan gas. Dia memasukkan karbon dioksida kemudian mengeluarkan gas oksigen. Kalau oksigen ini diperlukan makhluk hidup untuk pernapasan ya. Nah, sedangkan tumpukan dari karbohidrat ini ya atau gula ya. Nah, inilah yang menjadi sumber energi untuk makhluk hidup tingkat berikutnya ya, apakah dia binatang atau manusia. Jadi kalau manusia makan tanaman ini ya, ini contohkan stroberi ya. Kalau manusia makan stroberi kemudian tanaman ini dimakan oleh kambing ya, artinya sudah terjadi perpindahan energi dari matahari ke tanaman ya, tanaman tersebar ke bagian tanaman ya. Kalau buahnya dikonsumsi oleh manusia, maka energi mataharinya dari matahari tanaman ke manusia. Manusia mendapatkan energinya ya. Kalau yang makannya cacing ulat ya, ulat berarti energi matahari tanaman ke ulat, nanti ulat dimakan lagi dengan binatang lainnya lagi. Nah, itu nanti kita bisa lihat di rantai energinya seperti itu. Ya, sampai di sini jelas, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Hmm. Jadi di dunia ini yang hanya bisa mengolah sinar matahari menjadi energi biokimia itu cuman tanaman ya. Nah, kalau di atas itu kita sebut tanaman, kalau di air itu kita sebut dengan fitoplankton itu, ya, fitoplankton. Plankton yang bisa melakukan fotosintesis itu disebut dengan fitoplankton. Nah, nanti fitoplankton nanti dimakan oleh zooplankton. Nah, seperti itu. Ya, fitoplankton. Oke, kita lanjut. Jadi pengertian, jadi penerapan akal dan karya manusia melalui pengendalian proses produksi biologis tumbuhan dan hewan, sehingga tumbuhan dan hewan tersebut lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, ini lebih detail lagi dibandingkan pengertian yang tadi pagi ya. Jadi pengertian pertanian itu sebenarnya secara umum adalah kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, usahanya apa? Nah, inilah tadi ini. Apakah dia usahanya mengelola lahannya atau usaha untuk mengusahakan ternaknya. Nah, mengelola ternaknya ya, bisa lahannya atau ternaknya. Nah, kemudian maaf ya, batuk. Saya minum dulu ya, bentar ya, saya ambil air dulu ya. Ya Pak. Jadi saya ulangi lagi. Jadi pengertian pertanian adalah penerapan akal dan karya manusia untuk melalui pengendalian proses produksi biologis tumbuhan dan hewan sehingga tumbuhan dan hewan tersebut lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, makan atau apa tadi kan. Nah, kemudian ilmu pertanian, ilmu yang mempelajari usaha-usaha pengendalian proses produksi biologis tumbuhan dan hewan sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi manusia ya. Jadi di sini yang kita kelola adalah tumbuhan dan hewan ya. Nah, kegiatan pertaniannya adalah tumbuhan dan hewan. Bagaimana kita mengelolanya lebih baik ya? Mempelajari bagaimana usaha-usaha itu bisa lebih baik ya. Yaitu dengan ilmu pertanian. Ada ilmunya. Nah, jadi pertanian itu ilmunya mencakup
tiga ya, 3 aspek, yaitu pertama meningkatkan mutu dan nilai hasil produksi biologis melalui usaha-usaha pengolahan, termasuk penyimpanan dan pengawetan serta pemasaran. Ya. Yang kedua, meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga alam dapat memberikan hasil secara berkesinambungan tanpa mengganggu kelestariannya. Yang ketiga, mengembangkan keorganisasian atau kelembagaan serta menerapkan tata laksana dan pengelolaan usaha yang efektif dan efisien. Ya, kita bahas satu-satu ya. Pertama, meningkatkan mutu dan nilai hasil produksi biologis. Ya, ini yang awal mulanya kita mendapatkan satu musim tanam hanya 3 ton ya. Bagaimana kita bisa mengusahakan dengan lahan yang sama, dengan luasan yang sama, dengan teknik budidaya yang betul, kita bisa menghasilkan atau memperoleh produksi sekitar 5 ton. Artinya ada peningkatan 2 ton, padahal lahannya sama. Bagaimana cara kita meningkatkan mutu tersebut ya, meningkatkan nilai produksi. Kemudian yang awal mulanya kita misalnya membudidayakan jambu misalnya kan. Jambu itu banyak, pertama kalau kita kendalikan hama penyakitnya ya banyak terserang lalat buah misalnya kan, terserang lalat buah, panen kita banyak tetapi kualitasnya jelek. Kalau kita buka atau kita belah jambunya, di dalamnya ada bekas kotoran ulatnya itu kan, bekas lalat buah yang kotoran yang dia tinggalkan. Tentu itu kalau kita jual ya mutunya tidak baik, harganya bisa turun. Bagaimana caranya biar kita tidak kehilangan potensi produksi tadi ya, tentu dengan cara-cara kegiatan budidaya yang baik ya. Berarti kita harus melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Maka kegiatan itu perlu dilakukan dan termasuk penyimpanan, pengawetan dan pemasaran ya. Penyimpanan, bagaimana cara kita menyimpan hasil-hasil pertanian kita. Kalau kita tidak tahu ilmunya, main tumpuk saja ya bisa-bisa mengalami pembusukan karena tidak adanya sirkulasi udara atau diserang oleh hama gudang. Maka kita harus mengetahui bahwa kalau kita melakukan ini, faktor-faktor yang mendukung apa, kemudian faktor-faktor yang bisa merugikannya apa, bagaimana cara mengatasinya. Maka itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ingat, lahan kita tadi terbatas. Misalnya kita mempunyai lahan 2 hektar, bagaimana lahan yang kita miliki seluas 2 hektar itu bisa terus produktif ya, sehingga kita mengusahakan lahan tersebut tiap tahun produksinya stabil atau lebih bagus meningkat. Bagaimana caranya ya kan? Maka harus harus kita memperhatikan aspek kelestariannya. Itu dari gambar yang tadi itu ada gambar nenek-nenek tadi itu sudah saya ceritakan bagaimana kalau dari nenek datuk kita itu mengusahakan lahan sampailah anak cucu kita mengusahakan lahan tadi bisa memberikan nilai tambah atau masih bisa berproduksi dengan baik. Jadi kalau kita mengusahakan tanaman budidaya di situ, ya tanaman budidayanya masih bisa tumbuh dengan baik sehingga hasil produksinya juga baik ya. Bayangkan kalau kita tidak memperhatikan aspek lingkungannya ya kan, kita olah semau hati kita tanpa ilmu ya, kita bajak sana dan bajak sini, saluran airnya kacau balau ya kan, terjadi erosinya tinggi di situ, terjadi pengikisan lapisan atas tanah secara tak terkendali, sehingga tanah kita menjadi rusak ya. Kalau tanah kita sudah menjadi rusak, apapun kita budidayakan di situ tentu hasilnya tidak baik ya, produksinya bisa turun ya. Kalau ingin mengembalikan lagi ke kondisi semula, tentu memerlukan modal yang lebih tinggi kalau lahan kita sudah rusak. Makanya pada saat kita mengelola lahan kita tersebut, kita perhatikanlah aspek-aspek lingkungannya sehingga apa yang kita miliki
Jadi lahan itu kan modal kita dalam kegiatan pertanian ya, modal utama. Jadi apa yang kita miliki itu tetap berkesinambungan memberikan manfaat ke kita. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keorganisasian atau kelembagaan serta menerapkan tata laksana dan pengelolaan usaha yang efektif dan efisien ya. Jadi kalau petani-petani itu tidaklah bisa sendiri-sendiri kalau ingin memiliki posisi tawar yang kuat ya. Nah, kemudian saling tukar informasi juga tidak bisa kalau petani itu berdiri sendiri ya. Makanya kalau bisa membentuk organisasi yang paling tidak misalnya kumpulan petani kelapa sawit. Nah, sehingga bisa membicarakan masalah-masalah apa yang timbul dari kegiatan budidaya kelapa sawit, kemudian bagaimana cara mengatasinya, itu bisa didiskusikan sehingga transfer informasi atau teknologi itu bisa lebih cepat sehingga permasalahan yang sama yang terjadi pada petani yang lain sudah dapat jalan keluarnya atau solusinya sehingga pertanian itu bisa lebih efektif ya dan efisien. Artinya apa? Artinya sudah tahu, tidak coba-coba lagi. Misalnya petani A, dia terserang oleh ulat api ya. Ulat api, kelapa sawitnya terserang oleh ulat api sehingga daun-daunnya pada habis dimakan ulat api kan. Oh, ternyata yang cocok adalah menggunakan insektisida jenis A. Ya kan? Kalau insektisida jenis B cocok tetapi tidak efektif. Wow, cocoknya pakai A ya. Kemudian ada petani yang lain terserang juga dengan hama yang sama yaitu ulat api ya. Karena sudah ada informasi dari petani A, oh cocoknya dengan insektisida jenis A. Artinya yang petani B ini ya tidak coba-coba lagi. Artinya dia sudah bisa, oh udah berarti ini pakai insektisida A saja sudah bisa mengendalikan hama ulat api. Artinya dia sudah bisa mengusahakan pertanian secara efektif dan efisien. Atau misalnya pemupukan. Pemupukan misalnya daunnya menguning, ya kan? Sudah tahu, oh ini berarti kekurangan unsur hara N ini, ya, N, ya kan? Berarti tidak coba-coba lagi, tidak lagi memupuk dengan fosfat, tidak lagi memupuk dengan KCl ya. Cukup dengan N sudah cukup. Oh, ini tidak menunjukkan gejala kekurangan unsur hara, tapi untuk meningkatkannya bagaimana mempertahankannya? Ya cukup pakai memupuknya pakai MPK saja. Dengan MPK saja berarti sudah bisa memenuhi kebutuhan tanaman ya, hal-hal seperti itu. Oke, dari sini ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Silakan. Ada yang ingin didiskusikan? Joko, ada yang ingin ditanyakan Joko? Tidak, Pak. Enggak ya. Wah, ini lebih ramai lagi kita nih ya, 28 orang ya. Nah, nanti di akhir kuliah kita foto lagi ya. Sesi foto terus ya. Biar eksis sekali ya enggak? Baik, Pak. Yoga, ada yang ingin kamu tanyakan Yoga? Tidak ada, Pak. Putri ada gak di sini Putri? Mana Putri ini? Ya, Pak. Nah, ada yang ingin kamu tanyakan Putri? Ya, Pak. Putri tinggal di mana? Sungai kah? Enggak. Tinggal di mana? TPI. Oh, jauh TPI. Terus sekolahnya di Bawari, tinggalnya di TPI. Ya. Jalan Pramuka kah TPI? Jalan Pramuka. Jauh lagi tuh dari jembatan jauh lagi. Pas jembatan. Oh, pas di jembatan. Bukan si manis jembatan Ancol kan?
Saya banyak keluarga juga tuh di TPI itu. Dari jembatan langsung belok kiri tuh. Itu jalan apa tuh namanya tuh? Jalan perikanan di situ lah saya. Oh, kamu tinggal situ juga? Ya. Oh. Kan ada sekolah perikanan kan di situ kan? Meli, ada yang ingin kamu tanyakan Meli? Tidak, Pak. Enggak ya. Nah. Jadi kalau absen itu kalian praktikan waktunya ya. Kalau belum waktunya absen, kalau kalian absen ya tentu belum bisa. Tadi saya lihat di grup itu kan, belum bisa absen, tidak bisa absen ya karena belum waktunya ya. Praktikan waktunya. Kalau ini saya buat tadi absennya sampai jam 12 ya. Sampai jam 12. Nanti kalau yang belum sempat absen nanti selesai habis kuliah ini boleh kalian absen ya. Kalau belum sempat ya. Oke. Ya ada ya, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Ini bahannya baru 7 slide ya, dari 20 slide ya. Oke. Ini. Nah, kalau kalian lihat gambar di sini ya. Lihat di sini ya. Di gambar yang pertama ini kita fokuskan kepada sistem pengairannya ini ya. Nah, bagaimana kita memanage lahan yang kita miliki ini ya, termasuk sumber daya airnya ya. Berarti kalau sudah ada pintu-pintu air di sini, berarti di sini sudah ada irigasi ini ya. Nah, bagaimana kita mengusahakan lahan kita di sini sehingga ya kebutuhan airnya terpenuhi ya. Nah, kita memanajemen ini ya. Kalau kebutuhan air tanaman terpenuhi, maka proses pertumbuhannya tidak terganggu ya. Proses pertumbuhan tanamannya tidak terganggu sehingga dia bisa memberikan hasil ya, atau menghasilkan produksi yang optimal ya. Kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana petani ini menggunakan teknologi yang sederhana untuk melakukan perumputan ini ya, membasmi rumput ya. Ini gimana caranya kan? Kemudian temu sesama petani penting ya dilakukan ya untuk bertukar informasi mengenai usaha atau tanaman yang mereka budidayakan. Nah, ini penting sekali. Kemudian kalau yang di bawah ini kita lihat bagaimana petani itu ya sudah terbiasa dengan kegiatan gotong royong gitu kan. Gotong royong. Nah, cuman yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana kegiatan pertanian itu jangan sampai kita banyak kehilangan potensinya itu dengan melakukan cara-cara pertanian yang tidak tepat. Nah, cara panennya tidak tepat sehingga banyak misalnya padi ini tertinggal di lahan, kan sayang itu. Misalnya bisa 2 karung tertinggal di sini kan, kecil jatuh kalau dikumpulkan bisa 2 karung. Artinya kita sudah kehilangan misalnya potensinya 100 kilo. Sayang kita kan 100 kilo tertinggal di lahan. Artinya jangan sampai kehilangan karena salah dalam melaksanakan. Tapi kalau di sini kegiatannya adalah kegiatan gotong royong. Sehingga kalau ini adalah pemasaran hasil produksi ya. Bagaimana harga-harga yang ada di pasar ini lebih terjaga ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah ya tentu teori ekonominya pasti berlaku di sini, supply and demand kan. Kalau supply-nya banyak, permintaannya sedikit, tentu harganya akan turun. Ya. Barangnya banyak, peminatnya sedikit, tentu harganya akan turun. Tapi kalau peminatnya banyak, barangnya sedikit, maka harganya akan naik. Nah, bagaimana cara mengatur antara ketersediaan barang dengan kebutuhan masyarakat untuk membeli? Nah, itu perlu ilmunya kan. Artinya jangan satu kampung misalnya, tidak salah semuanya nanam tomat. Nanti kalau semuanya panen, harga tomatnya akan jatuh. Nah, jadi bervariasi. Nanti tanam tomat, yang ini tanam wortel, yang ini tanam kacang, yang ini tanam terung, yang ini tanam jagung. Sehingga semua komoditi itu ada di kampung tersebut
Jadi kalau semua komoditi itu panen, dilempar ke pasar, semuanya harganya bagus. Tetapi kalau misalnya semua menanam satu jenis komoditi, kemudian semuanya panen, kemudian dilempar di pasar, ya tentu harganya akan jatuh, ya. Ya. Terakhirlah nih ya, pengertian usaha tani, ya. Usaha tani adalah usaha-usaha untuk mengelola kegiatan pengendalian proses produksi biologis tumbuhan dan hewan. Nah, tadi kegiatan tadi tani, pertanian, itulah usaha-usaha itulah yang kita sebut dengan usaha tani, ya. Jadi merupakan kegiatan manusia dalam membudidayakan tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaku usaha tani tersebut disebut dengan petani. Ya, jadi pelaku usaha tani disebut dengan petani. Ya, orang-orang yang melakukan usaha untuk mengendalikan proses biologi tumbuhan dan hewan, ya, atau orang-orang yang melakukan usaha dalam membudidayakan tanaman atau hewan, ini pelaku usahanya kita sebut dengan petani. Kalau orang tua kalian, apa pekerjaan bapakmu? Petani. Apa itu petani? Kalian sudah tidak bingung lagi. Jadi petani itu Pak, orang-orang yang mengusahakan atau mengelola kegiatan pengendalian orang-orang yang mengusahakan atau mengendalikan kegiatan berbudidayanya baik tanaman ataupun ternak, ya, untuk memenuhi kebutuhan, ya. Makanya pertanian itu nanti bisa dibagi menjadi dua, ya. Ada pertanian subsisten, ada pertanian komersil, ya. Kalau pertanian usaha tani subsisten, itu artinya pertaniannya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya saja. Ya, jadi dia melakukan kegiatan pertanian itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya saja. Tetapi kalau pertaniannya sudah mengarah ke komersil, artinya pertanian itu sudah diarahkan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, menjualnya harus untung. Bagaimana supaya untung? Maka baik kualitas ataupun kuantitas produksi kita itu harus tinggi. Kualitas misalnya buahnya besar-besar, warnanya menarik, mulus, tidak terserang hama buahnya, ya. Tentu harganya akan lebih tinggi dibandingkan dengan buah-buah yang serupa tetapi kualitasnya tidak baik, ya kan? Kan seperti itu akan pasti berlaku itu, maka mutunya akan lebih tinggi. Kemudian jumlah, ya, jumlah juga bisa, ya. Yang satu panennya 1 ton, kita panennya 1,5 ton, artinya kita ada kelebihan 1,5 ton. 1,5 ton itu berapa selisih uang yang kita dapatkan? Itu harus kita pikirkan. Dengan lahan yang sama, kegiatan budidayanya kita intensifkan, ya, maka kita mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan dengan petani yang ada di sekitar kita. Ini memberikan keuntungan kita sehingga pertanian komersil itu sudah arahnya sudah ke arah ekonomi yang mapan, ya. Oke, itu. Saya rasa kita sampai jam 11.30 kan? Ya, Pak. Sampai jam 11.30. Nah, ini ada yang baru bergabung ini. Tapi keluar masuk ya. Jaringan mungkin. Sinyalnya mungkin. Sinyal ya. Oke, tapi saya sudah menyediakan rekaman videonya ya. Kalau kalian bisa lihat di GCR itu. Jadi, Pak, bagaimana Pak kalau pas kuliah saya ini kadang masuk, kadang enggak, kadang masuk, kadang enggak. Karena sinyal ya, ya, saya mengantisipasinya dengan merekam perkuliahan kita itu. Jadi perkuliahan kita saya rekam, saya masukkan ke GCR. Jadi nanti pada saat kalian mendapatkan sinyal yang baik, ya, misalnya di kafe atau apa ya, kemudian pas ngopi dapat wifi yang bagus, silahkan kalian download semua materi yang saya sudah upload di GCR.
Paham ya? Paham, Pak. Oke. Jadi untuk sekarang silahkan mengaktifkan itunya lagi ya. Mengaktifkan kameranya lagi. Ya, aktifkan semua kameranya. Ya, silahkan mengaktifkan kameranya. Nah, semuanya ya. Ayo, tampilkan semua. Biar saya bisa foto lagi kayak tadi. Ya, masih ada 3 orang lagi yang belum. Oke, 2 orang lagi. I dengan D nih, siapa nih ID nih? Nah, udah nampak. Satu lagi, I, siapa nih I nih? Oh ya, yang ini siapa nih ini? Kevin udah aktif? Mana ketua kelas kita nih? Nah, Kevin? Kelas. Oh, yang Kevin udah ikut kuliah nih, tidur kali aja nih. Kevin? Cantik kali. Ya, oke, saya ambil fotonya ya. 1, 2. Saya belum nampil muka saya ya. Nah, ini dia. Lumayan lah. Agak jauh sedikit. Biar enggak gelap. Oke ya. 1. Tunggu, mana tombol print screen nih? Oke nih. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi yang belum absen silahkan absen. Nanti materi kuliahnya saya upload di GCR ya, upload di GCR. Kemudian videonya juga ada di situ ya. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Iya, Pak. Senin Iya, Pak. Pak. Oke, Senin depan ya. Jaga kesehatan ya semua ya. Baik, Ya, Pak. oke. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Terima kasih, Pak. Sayang, Pak.